Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tulab wa talibat kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-17 dengan judul pembahasan bab tiada suatu pun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari sini berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwa agama yang paling benar dan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah itu ya Islam. Karena di dalam Islam itulah yang mengajarkan kita menyembah Allah dengan benar. Bisa dipahami ya? Nah, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Ya. Kemudian yang kedua, murid dapat membuktikan bukti-bukti tentang batilnya kesyirikan. Lalu yang ketiga, murid dapat menetapkan tentang lemahnya apa yang disembah selain Allah. Jadi Tuhan selain Allah itu tidak ada sebenarnya. Ya, karena mereka pasti lemah, pasti tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Ya, kita baca ada dua dalil di sini dari ayat Al-Quran pendek-pendek insya Allah. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 191-92. Ya, 191-192. Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka ayusyrikun, lihat di kosakata ini pertanyaan yang bermakna pengingkaran dan celaan terhadap orang yang menyekutukan Allah dalam peribadahan. Ya. Ini patutkah kalau diterjemah gampang, patutkah mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu diciptakan. Yukhlaqun ini diciptakan. Ya. Masa kalau gampang-gampangnya ya, bahasa gampangnya, masa mereka itu nyembah Tuhan selain Allah, padahal Tuhan selain Allah itu diciptakan. Mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu semua diciptakan. Masa Allah disekutukan dengan sesuatu yang diciptakan, padahal Allah itu sang pencipta, kan begitu ya, paham ya. Wala yastati'una lahum nasra, dan sesembahan selain Allah itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada mereka yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun, bahkan Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa menolong mereka sendiri. Ya, contoh dalam tanda kutip konyol. Masa ada Tuhan kok mati katanya? Ya, disalib misalkan. Berarti itu kan ya bukan Tuhan dong. Masa Tuhan ini mati? Ya, nah, mau dialasi bagaimanapun, maksudnya mau ngeles bagaimanapun, kalau Tuhan mati itu ya nggak patut jadi Tuhan. Ya, nggak patut untuk disembah. Paham? Nah, maka ini kan menunjukkan Tuhan disembah selain Allah itu tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ya, ini sebagaimana pernah terjadi ya di sahabat Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah suatu ketika ya sebelum masuk Islamnya melihat di depan area Ka'bah saat itu ada berhala-berhala. Ya, lalu ada seekor burung yang BAB di atas kepala berhalanya itu. Lalu dia Amr bin As ya saat itu walaupun yang belum masuk Islam, tapi beliau dengan fitrahnya, dengan tabiat manusiawinya, beliau mengatakan, ini kalau Tuhan coba belalah sendiri itu, tidak ditelai lagi, berarti begitu. Kan patungnya diein oleh burung itu, dia bilang, ini kalau emang Tuhan kan ya dia minimalnya bisa buat burung itu nggak lagi di kepalanya begitu. Ternyata burungnya muter-muter lagi di situ. Terus Amr ibnul As ya jalan. Nah, selang berapa lama ya alhamdulillah Allah memberikan pada beliau petunjuk untuk masuk Islam, dan akhirnya bagus Islamnya dan jadi salah satu pemimpin umat Islam ya, dan dalam perang ya. Nah, dalam beberapa perang termasuk jasa terbesar beliau adalah membuka daerah Mesir dan mendirikan masjid yang sangat besar di situ, namanya Jami'ul Fustat ya, di Mesir. Amr bin As radhiyallahu anhu. Taib, ini dalil yang pertama. Lalu yang kedua,
Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Kasih garis bawah tuh ya kitmirnya. Dan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak memiliki apapun, tidak menguasai apapun, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bikin apapun, walaupun kitmir. Ya, walaupun menguasai kitmir, kitmir itu nggak bisa mereka. Apa kitmir artinya? Kitmir itu adalah kulit yang membungkus biji kurma. Kalau antum makan kurma, ya kan? Di dalamnya kan ada bijinya yang watos itu ada lapisan seperti kulit ari yang membungkus apa biji tersebut, biji kurma itu. Lah itu namanya kitmir. Nah, Tuhan selain Allah, mereka itu sama sekali tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian doa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu, mereka tidak bakal dengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya pun mereka mendengar, tidak akan mungkin mereka bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Bahkan besok pada hari kiamat, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu akan mengingkari kemusyrikanmu. Ya, loh ngapain kok nyembah aku di dunia dulu kan begitu. Malah mengingkari apa yang mereka lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberi keterangan kepadamu tentang perkara seperti ini. Ya. Tuhan yang benar ini dan Tuhan selain Allah adalah salah. Tidak ada yang memberi keterangan seperti ini kecuali sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang maha mengetahui. Ya, jadi jelas sekali ya, Tuhan itu hanyalah Allah. Tapi pokok pembelajaran kita yang pertama, termasuk kesyirikan yaitu bergantung pada makhluk yang lemah. Allah telah mencela kaum musyrikin karena bodohnya mereka dan sesatnya mereka, dan telah menerangkan tentang kelemahan patung tersebut sehingga menjadikan mereka tidak pantas untuk disembah. Tidak pantas patung itu dijadikan sesembahan. Di antara kelemahannya, kelemahan Tuhan selain Allah itu, lihat yang pertama di ayat yang pertama tadi ya. Ya, ini menunjukkan ya, benarnya ketuhanan Allah dan selain Allah itu salah begitu. Ya. Nah, di antara Tuhan selain Allah itu ya, memiliki pasti lemah, tidak bisa apa-apa. Yang pertama, mereka tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Barang siapa yang tidak bisa menciptakan, maka tidak berhak untuk diibadahi. Ini kasih garis bawah, tidak bisa menciptakan. Tuhan selain Allah tidak bisa menciptakan. Ya, maka yang tidak bisa menciptakan tidak pantas diibadahi. Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun kan begitu. Paham ya? Lalu yang kedua, Tuhan selain Allah itu mereka adalah makhluk yang diciptakan. Allah mengatakan wahum yukhlakun, dan mereka itu diciptakan. Semua yang disembah selain Allah itu yang diciptakan Allah, bukan sang pencipta. Coba kalau mau dicek ya, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, ya, disembah oleh mereka. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah, lalu disembah oleh mereka. Nabi Isanya tidak salah, Uzairnya juga tidak salah, tetapi yang salah adalah yang menyembah mereka. Paham? Nah, Nabi Isa maupun Uzair itu juga makhluk. Nah, kalau kita lihat agama non-samawi, agama yang tidak ada kitabnya seperti Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, itu lebih tidak jelas lagi. Tuhannya patung-patung dan yang semisal. Ya. Nah, dan mereka hanya mengikuti bisikan jiwa mereka katanya untuk nyembah sesuatu. Ya, makanya aneh-aneh yang mereka sembah. Ya, karena semua mereka itu adalah makhluk. Jadi tidak pantas untuk disembah. Lalu yang ketiga, Tuhan selain Allah itu tidak mampu menolong orang yang menyembahnya. Astati'una lahum nasra. Dan sesembahan selain Allah itu tidak mampu memberi pertolongan kepada orang-orang musyrik. Jadi ya nggak bisa nolongin yang nyembah itu. Dan seperti tadi yang saya sampaikan di awal, Amr ibnul As melihat patungnya, malah diayain lagi. Ya gimana mau nolongin orang lain, nolongin dirinya aja nggak bisa kan begitu. Nah yang keempat kan ini, tidak mampu menolong dirinya sendiri. Wala anfusahum yansurun. Jelas ya, ini sifat Tuhan selain Allah tuh, mereka tidak bisa menciptakan, mereka adalah makhluk, tidak mampu menolong
yang menyembahnya, bahkan nolong dirinya sendiri aja enggak bisa, ya. Nah, maka tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk dalil terkuat yang menunjukkan batilnya kesyirikan, nih kasih garis bawah ya. Dan menunjukkan bahwa yang disembah itu hanyalah Allah semata, ya. Sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, satu-satunya yang menolong hamba yang bertauhid. Paham ya? Yang mengesahkan Allah. Baik, yang kedua, yang terakhir ya ini, keterangan yang pasti tentang batilnya kesyirikan dan bantahan terhadap orang-orang musyrik. Ya, di ayat yang kedua di atas ya. Mengabarkan bahwa semua kekuasaan hanyalah milik Allah saja. Seluruh makhluk di bawah pengaturan Allah. Maka dialah yang berhak untuk disembah. Karena dia adalah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah. Seperti kekuasaan mendengar doa dan mampu untuk mengabulkan doa. Allah juga mengabarkan tentang kelemahan sembahan yang disembah dari selain dirinya dari 4 sisi. Lihat di ayat yang kedua, Allah menerangkan Tuhan selain Allah itu ya tidak memiliki apa-apa juga. Ya, dan kelemahan mereka dari 4 sisi di ayat yang kedua. Yang pertama, tidak berkuasa. Kasih garis bawah. Bahkan sama sekali tidak berkuasa meskipun terhadap sesuatu yang sepele. Allah mengatakan ma yamlikuna min kitmir. Ya, yang kalian sembah selain Allah, walladzina ta'buduna min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu untuk menguasai apapun walaupun hanya setipis kulit ari. Mereka tidak punya kekuasaan itu. Mereka suruh bikin kulit ari tidak bisa. Mereka ya pokoknya tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak mendengar doa. Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'ahum. La yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa kepada Tuhan selain Allah itu, mereka tidak dengar. Lah patung gimana mau denger ya? Atau sekarang mengatakan misalkan Nabi Isa didoain, gimana mendengarnya? Semua kan atas izin Allah Ta'ala. Lah kalau tidak Allah izinkan, Nabi Musa, Uzair yang disembah juga sama. Bahkan orang-orang musyrikin zaman now juga nyembah kuburan-kuburan orang soleh. Sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mengabulkan doa. Maka batil sekali ya ketika ada yang mungkin di Indonesia kan sering tuh mau ujian nasional datang ke kuburan mbahnya atau kuburan wali atau siapa, lalu berilang mbah tolong dimudahkan ujian nasionalnya. Loh piye to iki, orang mati didoain, orang mati dimintain doa, ya nggak bisa. Mereka udah mati, bahkan udah jadi tanah. Ya itulah ya, setan menggelincirkan orang-orang musyrikin. Ya, jadi sifat yang kedua tidak mendengar doa. Lalu yang ketiga, tidak mampu mengabulkan permintaan. Maka tidak mampu mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadanya. Allah mengatakan walau sami'u mastajabulakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaanmu. Ya. Baik. Nah, kalau ternyata ada musyrikin, ya misalkan dia doa kepada Nyi Roro Kidul untuk dapat rezeki, dapat rezeki benaran, ini gimana? Nah, inilah yang disebut dengan istidraj, ya. Allah ngelulu kalau bahasa Jawa nih. Allah memberikan apa? Ngumbar kepada mereka ya kenikmatan, ya, mereka dikasih bagian dari dunia, tetapi nanti ya akan diadab dengan tiba-tiba, bahkan dengan adab yang sangat pedih yang selamanya jika mereka tidak tobat sampai matinya. Itu namanya istidraj, ya. Adabnya diakhirkan, disembunyikan kepada mereka. Taib wal iyadzubillah. Ya, kalau masalah rezeki, hewan pun juga dapat rezeki. Ya, tumbuhan pun subhanallah ya, dapat rezeki semuanya. Allah Maha Adil. Ya, maka tidak perlu sebenarnya ya menuruti orang-orang musyrikin, menuruti kata-kata setan untuk menyembah selain Allah itu. Ya, karena selain Allah tidak mampu mengabulkan permintaan. Lalu yang keempat, sesembahan tersebut akan berlepas diri nanti dari yang menyembahnya pada hari kiamat. Allah mengatakan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan besok di hari kiamat mereka akan mengkufuri, akan mengingkari kemusyrikanmu. Itu semua menunjukkan merupakan dalil yang sangat terang yang menunjukkan batilnya ibadah pada selain Allah, kasih garis bawah ya, dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah semata.
dan tidak ada yang mengabarkan tentang akibat-akibat dan akhir dari suatu perkara seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Allah mengatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberikan keterangan padamu tentang seperti ini ya kecuali Allah yang Maha mengetahui. Ya, dikerjakan ya, ini evaluasinya. Nah, selesai pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong dalilnya dihafalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.